Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuafi ni'amahu yakafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja, ya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang masalah seputar pembagian daripada i'rab. Ya, karena i'rab itu jumlahnya ada 4. I'rab rofa, i'rab nasab, i'rab khafad, i'rab jazm. Nah, kemudian dari keempat i'rab itu nanti dibagi untuk kalimat isim dan kalimat fi'il. Nah, kalimat isim dapat 3, kalimat fi'il juga dapat 3. Kalimat isim dapat i'rabnya rofa, nasab, dan khafad. Sementara kalimat fi'il dapat 3 juga. I'rabnya rofa, nasab, kemudian jazm. Artinya kalimat isim tidak bisa dibaca jazm dan kalimat fi'il juga tidak bisa dibaca jar. Nah, lalu kenapa bisa terjadi demikian seperti itu? Nah, maka insya Allah saya akan menjawab dalam pembahasan kali ini. Dan kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, wa aqsamuhu arba'atun. Jadi bagian i'rab itu ada 4. Nah, i'rab itu adalah perubahan huruf akhir dari setiap akhir kalimat, ya, perubahan huruf akhir dari setiap kalimat. Jadi kalimat itu ya sama dengan kata kalau bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat. Nah, nanti huruf akhirnya harokatnya dia bisa berubah-ubah. Bisa rofa, bisa nasab, bisa khafad, bisa jazm. Nah, maka dalam Al-Quran ataupun ilmu hadis ataupun kitab yang setebal apapun kitabnya, ya, sebanyak apapun kata ataupun kalimat dalam kitab itu pasti huruf akhirnya berubah harokatnya dari rofa ke nasab, dari nasab ke jar atau khafad, dari khafad ke jazm. Jadi hanya ada 4 perubahan itu saja. Nah, maka langsung kita bahas di sini. Nah, i'rab yang pertama adalah ya, yang pertama adalah i'rab rofa. Yang pertama adalah i'rab rofa. Nah, rofa itu nanti bisa masuk dia pada kalimat isim dan juga bisa masuk pada kalimat fi'il. Nah, karena i'rab rofa ini bisa masuk pada kalimat isim, juga bisa masuk pada kalimat fi'il, maka rofa disebut dengan namanya i'rab mustarok. Namanya i'rab mustarok. Namanya i'rab mustarok. I'rab yang bisa masuk pada kalimat isim dan kalimat fi'il. Nah, contohnya, ya, isim yang terbaca rofa adalah lapan ja'a zaidun. Lapan ja'a zaidun ini ya saya lingkari. Nah, ja'a zaidun. Zaidun ini adalah kalimat isim. Nah, tanda isimnya adalah tanwin. Kalau masih bingung untuk mengenai tanda kalimat isim, silahkan buka kembali, ya, saya sudah pernah membahas dalam video-video saya. Dan termasuk kalimat isim itu apa, ya, saya juga sudah sampaikan, saya sudah membahasnya juga dalam video-video saya. Silahkan buka kembali ya dalam video saya. Nah, maka zaidun ini ya, termasuk kalimat isim, tanda isimnya adalah tanwin. Nih. Nah, zaidun terbaca rofa. Berarti kalimat isim pertama boleh dibaca rofa. Yang kedua, rofa juga bisa masuk pada kalimat fi'il. Nah, ini yadribu. Ini adalah kalimat fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu yang menunjukkan waktu yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, atau zaman hal, zaman istiqbal. Jadi yadribu. Nah, yadribu ini perhatikan huruf akhirnya adalah huruf ba. Nih, ba-nya dia dibaca rofa. Jadi kesimpulannya rofa bisa masuk pada isim, juga bisa masuk pada kalimat fi'il. Karena i'rab rofa bisa masuk isim dan bisa masuk pada kalimat fi'il, maka i'rab rofa disebut dengan namanya i'rab mustarok. Nah, yang kedua, ya, dari pembagian i'rab. Pertama rofa, yang kedua adalah i'rab nasab. Yang kedua adalah i'rab nasab. Nah, nasab juga bisa masuk pada kalimat isim
Nasab bisa masuk pada kalimat fi'il. Artinya dua, nasab isim, nasab bisa masuk pada kalimat fi'il. Sama seperti i'rab rofa. Nah, kemudian contoh daripada kalimat isim yang terbaca nasab, ra'aitu jaidan. Ini lafaz jaidannya ini ya. Maknanya saya melihat Pak Zaid. Nah, Zaidan adalah kalimat isim, tanda isimnya adalah tanwin. Dan Zaidan berarti dan ini dibaca nasab. Nah, kalau Zaidun namanya rofa, kalau Zaidan namanya nasab. Yang kedua, nasab juga bisa masuk pada kalimat fiil. Contohnya ayat riba. Maka yadriba disebut kalimat fi'il mudore. Tanda fi'il mudorenya adalah iya. Karena tanda fi'il mudore ada 4. Hamzah, nun, iya, dan ta. Atau disingkat anaitu. Nah, yadriba ini saya lingkari. Yadriba ini huruf akhirnya ba. Ba-nya dia dibaca nasab. Artinya kalimat fi'il boleh dibaca nasab. Sementara kalimat isim juga bisa dibaca nasab seperti lafaz Zaidan. Karena i'rab nasab bisa masuk pada kalimat isim, juga bisa masuk pada kalimat fi'il. Nah, berarti i'rab nasab disebut juga namanya i'rab mustarok. Ya, jadi pengertian i'rab mustarok itu mayastariku i'rab yang bisa masuk pada kalimat isim dan juga bisa masuk pada kalimat fi'il. Nah, kemudian i'rab yang ketiga, ini yang ketiga ya. I'rab yang ketiga adalah i'rab khafad. Khafad itu i'rab jar. Ya, i'rab khafad. Nah, pada i'rab yang ketiga ini yaitu i'rab khafad, dia khusus hanya masuk pada kalimat isim saja. Khusus masuk pada kalimat isim saja. Tidak bisa masuk pada kalimat fi'il. Tuh ya. Ini ya, udah saya kasih tanda panah ini berarti khafad khusus masuk pada kalimat isim. Nah, karena khafad ini khusus masuk pada kalimat isim, maka khafad bisa disebut juga dengan namanya i'rab mukhtasun. Mukhtas artinya ya, i'rab yang khusus. Nah, khususnya kemana? Khususnya i'rab khafad ini masuk pada kalimat isim. Nah, contohnya nih, lafadznya adalah bijaidin. Ya, marortu bijaidin. Nah, jaidin ini dia dibaca jar atau dibaca khafad. Nah, tidak bisa i'rab khafad masuk pada kalimat fi'il. Makanya khafad disebut dengan i'rab mukhtas. Kemudian yang keempat ya, bagian daripada i'rab adalah i'rab jazm. Jazm itu sukun ya. Nah, cuma ya kalau sukun biasanya identiknya disebut dengan mabni. Ya, mabni sukun. Kalau yang mu'rab namanya jazm. Nah, i'rab jazm yang keempat ini dia khusus hanya masuk pada kalimat fi'il. Nah, tidak bisa masuk pada kalimat isim. Nah, karena jazm ini khusus masuk pada kalimat fi'il, maka jazm juga disebut dengan i'rab mukhtas. Maka kesimpulannya ya, dari i'rab yang ada 4 ini, yang mukhtas yaitu ada 2. Yang pertama rofa, yang kedua adalah nasab. Yang mukhtas, yang i'rab yang khusus yaitu i'rab khafad ya, dan i'rab jazm. Nah, yang jazm contohnya nih, huruf akhirnya ini adalah ba, ba-nya ini dia dibaca jazm. Ya, yang menjazmkan lafaz jazrib adalah lam ini, karena lam ini termasuk amil lafzi sama'i, punya amal menjazmkan terhadap kalimat fi'il mudhari. Berarti yadrib. Asalnya yadribu, ada lam menjadi lam yadrib.
Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa i'rab khafat itu ya, bisa masuk hanya pada kalimat isim, tapi tidak bisa masuk pada kalimat fiil. Begitu pula, kenapa i'rab jazm hanya bisa masuk pada kalimat fiil, tapi tidak bisa masuk jazm pada kalimat isim. Nah, di dalam kitab Asmawi dikatakan wa inna mahtusso al ismu bil khafdi li annal khafda sakilun wal ismu khafifun. Nah, berarti kok kenapa kalimat isim itu hanya bisa masuk, i'rab jar itu hanya bisa masuk pada kalimat isim. Nah, di dalam kitab Asmawi dikatakan bahwa kalimat isim itu hukumnya adalah ringan. Ingat, kalimat isim khafifun, ringan. Sementara sementara i'rab khafat itu hukumnya adalah berat, li'annal khafda sakilun. Jadi kalimat isim itu hukumnya ringan, sementara i'rab khafat itu hukumnya adalah berat. Berarti khafat ini sama dengan sakilun. Sakil artinya berat. Kemudian kalimat isim itu khafifun. Khafifun artinya ringan. Berarti karena khafat itu berat, isim itu ringan, agar terjadi perbandingan, liyahsulat ta'adul, agar terjadi perbandingan. Maka yang berat dikasihkan ke yang ringan dikasihkan ke yang berat, ya. Artinya biar seimbang atau biar adil gitu ya. Nah, kemudian termasuk kenapa ya fi'il itu hanya bisa dibaca jazm, tidak bisa dibaca khafat. Nah, begitu pula di dalam kitab Asmawi dikatakan li'annal fi'la sakilun, karena fi'il itu berat, wal jazma khafifun, dan jazm itu hukumnya adalah ringan. Maka yang berat dikasihkan ke yang ringan dikasihkan ke yang berat. Apa tujuannya? Tadi liyahsulat ta'adulu, agar terjadi keseimbangan. Nah, kalau yang berat dikasih yang berat repot, yang ringan dikasih yang ringan juga repot. Nanti tidak ada terjadi unsur keseimbangan. Jadi itu alasannya. Ya, saya ulangi, khafat itu hukumnya berat, isim hukumnya adalah ringan. Maka yang ringan dikasih ke yang berat, yang berat dikasih ke yang ringan. Kemudian jazm hukumnya adalah ringan. Fi'il hukumnya adalah sakilun. Ya, sakilun artinya berat. Nah, agar terjadi keseimbangan, maka yang berat dikasih ke yang ringan pula dikasih ke yang berat. Nah, lalu kalau timbul pertanyaan, apa sih alasannya kalimat isim itu dihukumi ringan? Saya jawab, kenapa kalimat isim itu dihukumi ringan? Karena kalimat isim itu annal isma basitun. Ya, masih di dalam kitab yang sama dikatakan wa hikmatu khifatil ismi annal isma basitun. Jadi hikmah dianggap ringannya kalimat isim itu karena kalimat isim hanya terdiri dari satu susunan. Ya, artinya terdiri dari satu makna. Nah, maknanya apa? Kalimat isim itu ya, maknanya adalah sesuatu yang mengandung kata benda. Maknanya berarti cuma satu, yaitu kalimat isim. Nah, maka karena satu yang terkandung dalam makna kalimat isim, maka kalimat isim dihukumi ringan. Nah, ya, itu menurut perspektif ataupun pendapat para ulama nuhat, tentunya ya, para ulama nahwu. Nah, kemudian kenapa kalimat fi'il itu dianggap dia berat? Nah, masih di dalam kitab yang sama juga dikatakan
Wal fi'lu madluluhu murakkabun min syai'aini. Jadi fi'il itu madlulnya dia disusun dari dua sesuatu. Apa sesuatunya? Yang pertama adalah fi'il menunjukkan makna di sini ya. Fi'il menunjukkan makna al-hadas. Al-hadas artinya sesuatu pekerjaan. Satu yang pertama ya hadas. Yang kedua nah, kemudian yang kedua fi'il itu dia menunjukkan zaman. Berarti ada dua ini. Ya, ada hadas, kemudian juga ada zaman. Karena dia makna yang terkandung pada kalimat fi'il dua, maka dianggap berat. Sementara makna yang terkandung dalam kalimat isim itu cuma satu, yaitu sesuatu yang menunjukkan benda saja ataupun sesuatu yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri. Nah, jelas. Ini dua, ini satu. Isim disebut dengan khafif karena satu, sementara fi'il disebut dengan sakilun berat karena dia tersusun dari dua, yaitu al-hadas artinya fi'il pekerjaan, kemudian yang kedua zaman. Zamannya itu zaman madhi, zaman mudhari atau zaman hal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.